Kamu tahu kenapa gelap? Apa? Tuh, lightingnya tuh. Oh iya. Hah. Assalamualaikum teman-teman, welcome to Mega Official. Jadi ini part 2 dari dari proses pelasaran foto kita. Nah, lihatin Di zoom ke susah sangat naik. Nah, udah. aduh, oleng ya. Balik. Nah, tuh jadi jelasin. Iya bangun Umi. Oh Bisa udah iya, bangun. bisa bangun. Jadi ntar hasilnya bakal kayak gini sih. Jadi ini kemarin kita buat sampel dulu. Tes. Kamu bobo lagi tuh di kamar saya. Saya udah bobo, bobonya capek. Oh, bobonya capek. Bobonya sampai Iya. Coba. Ya gimana tuh jelasin. Kasih lihat aja itu. Jadi dia sekarang lagi ngirit ngomong ya. Aduh. Tuh. Ini suaranya ini. Nih, aku jelasin ya. Ya. Jadi, ini Mana sih? Iya. Nah, jadi proses ini itu namanya proses engraving. Graving kalau orang Indonesia ngomong. Nah, graving itu berarti si laser itu cuma menggores bagian paling atas atau paling deket sama head unit si lasernya doang. Jadi cuma digores doang, dibakar sedikit biar gosongnya itu ya biar gosong aja sebenarnya. Ini kan bahannya MDF bukan akrilik. Kalau akrilik metodenya sama, kalau di graving juga gitu. Jadi cuma digores sebagian atasnya doang. Nah, jadi kalau MDF itu kita nggak perlu pakai laser yang mahal kayak laser CO2 itu kan mahal. Buat area kerja 20 kali 30 itu 10 jutaan itu harganya. Mahal itu juga ya? Iya, itu mahal. Kalau ini kan berhubung ini bisa bikin sendiri, rakit sendiri, jadi harganya lebih murah daripada beli pabrikan. Kalau pabrikan itu rekomendasi aku kalau misalnya teman-teman mau beli pabrikan itu rekomendasi aku mending Atom Stack sih. Atom Stack itu buat area kerja 40 kali 40 ya sekitar 7 jutaan lah. Tapi kalau mau bikin sendiri area kerja ini 60 kali 65 itu 50 kali 65 itu paling 5 juta sih. Area kerja lebih gede. Jadi alatnya kayak gini. Nah, gitu. Itu, Nah, buat pegel. kamu nggak kelihatan deh. Iya, pegel aku soalnya. Gimana sih? Ini pegangin. Nah, Nah. buat proses engraving kayak gini itu emang agak lumayan butuh waktu lama soalnya kita nggak bisa setting si laser buat jalan cepet kayak zigzag cacat begini kan nggak bisa. Soalnya dia punya kapasitas yang terbatas. Ini bukan laser yang powernya gede ya. Jadi tuh laser dioda itu ada 3 jenis lensa. Lensa yang paling dekat banget sama objek, lensa yang middle, yang tengah-tengah, sama lensa yang jauh banget sama objek. Dari ketiga jenis lensa itu tuh ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Kalau yang paling dekat banget sama objek pasti hasil pembakarnya gede. Tapi kalau buat suruh gambar itu nggak terlalu detail kayak laser yang powernya kecil, terus posisi lensa sama objek jauh. Itu lebih detail sih sebenarnya. Nah, cuman kenapa aku pilih laser ini? Karena dia buat konsumsi daya si laser itu kan dia dari motherboard ke laser diodanya ke fan-nya itu kan dia makan dia tulis kalau laser Cina kan dia nulisnya 30 watt ya. Cuma sebenarnya kapasitasnya dia makan paling sekitar 18 apa 20 watt sih. Cuman kalau dari laser diodanya ini yang nyala biru ini, nah itu laser diodanya itu tuh dia udah sih Nggak bisa kenceng. ya udah pegangin aja gini. Nah, jadi kalau buat laser diodanya itu buat diodanya dia sendiri, diodanya doang itu dia makan paling sekitar 5 watt sih paling gitu. Jadi nggak ada laser dioda yang murni benar-benar satu laser tuh dia punya kekuatan 30 watt itu sih bohong banget sih. Nggak mungkin, sekarang belum ada. Jadi laser sekarang itu yang paling mahal itu 7 watt.
itu yang paling mahal. Dan sebenarnya laser dioda itu dia dipakai bukan buat gambar kayak gini, bukan alat ini sebenarnya, karena orang-orang kreatif aja. Jadi dia tuh pakai metode kayak dulu pas kita kecil beli loop apa kaca pembesar itu ya, itu kan taruh sinar matahari, terus kalau kita dapat titik fokusnya dari sinar matahari ke lensa loopnya itu kan di titik paling kecilnya dia kebakar. Nah dia pakai konsep itu. Sebenarnya laser dioda itu sebenarnya bukan buat kayak gini sebenarnya. Jadi kalau kita nyari di website pabrikannya dioda itu, dia bukan buat laser grafing, motong, bukan gitu. Cuman karena orang-orang kreatif aja, jadi dia bisa menciptakan seperti ini. Nah buat developer kayak aku tuh kalau misalnya mau pengen bikin laser sendiri, laser dioda juga bisa. Kalau laser CO2 dibikin agak susah sih, meskipun bisa, cuman hasilnya nggak kayak kualitas pabrikan lah, pasti beda. Cuman kalau laser dioda itu kita bikin kayak kualitas pabrikan bisa lebih bagus malahan. Tapi kalau CO2 malah partnya lebih ini mahal-mahal ya. Oh itu mahal semua, itu kalau beli gentrenya doang, bukan buat mirrornya. Jadi kalau ini kan laser dioda itu kita punya laser, dia jalan lasernya. Jadi emang dia langsung membakar ke objeknya. Nah kalau laser CO2 itu enggak, jadi dia tuh pakai sistem tabung. Tabungnya terserah sih, mau digendong boleh, mau ditaruh di bagian belakang juga boleh. Tapi kalau aku pribadi aku nggak suka laser yang digendong, soalnya laser CO2 dia kan ada aliran air yang harus masuk buat ngedinginin si laser CO2 itu. Kalau dia gerak terus si selang itu ya apapun hal bisa terjadi gitu. Mau usah hati-hati apa ya, ada fasenya gitu. Jadi lebih baik lasernya taruh di belakang. Nah terus dari laser yang diem anteng di belakang itu gimana dia bisa sampai ke si objek biar bisa motong tuh. Jadi dia mantul ke mirror tiga mirror dulu, 3 cermin. Jadi ada cermin A, cermin B, cermin C, baru dia ke bawah. Nah buat ke bawah itu kan laser CO2 itu dia bukan laser kayak laser dioda itu. Laser dioda kan memang dia kecil ya, di titik fokusnya kayak sejarum lah ya, 1 mili sampai ya 0,1 mili sampai 0,5 mili lah, setengah mili, 1 rambut lah ya kita katakan lah, dari titik terbaik fokusnya dia. Kalau CO2 itu enggak, dia lebih besar. Nah buat ngatasin CO2 yang lasernya jadi pembakarnya besar itu, difokusin lagi pakai lensanya hampir sama kayak ini, cuman dia lebih bagus, lebih mahal gitu. Jadi mantul dulu ini dari tabung paling belakang, mantul ke mirror A, terus ke mirror B, mantul ke mirror C yang hadapnya ke bawah. Nah terus paling bawah ada yang namanya lensa buat fokus gitu. Kalau itu baru bisa menyatu. Ya, aduh tanganku tidak fokus ya. Aduh. Tanganku tidak. Nah, Aku tidak ya. saya tinggal Nah, ini setting itu. prosesnya bakal sekitar, kalau bikin grafing kayak gitu tuh prosesnya lama. Daripada cutting ya. Ya. Kalau cutting lebih cepat sih daripada grafing, soalnya gerakannya cutting kan emang lebih cepat daripada grafing. Grafing itu jadi per milimeter itu dia ambil garis sekitar 3 apa 5 kali garis per mili. Itu tergantung kita sih mau dibikin 10 kali per mili, 1 mili itu diambil 10 dibagi 10. Itu juga bisa, cuman hasilnya pasti bagus, tapi lama banget. Dan nggak beda ya, nggak terlalu beda jauh sama yang kali 5 sih sebenarnya. Kalau di bahan MDF, kalau di bahan akrilik enggak, pasti beda. Hasilnya lebih bagus dibikin per mili itu 10 line per mili, meskipun lama tapi hasilnya bagus gitu. Nah, itu balik lagi, kalau mesin kayak gini buat cetak gambar kayak gini paling hasilnya yang satu foto sekitar 30.000 sampai 50.000 ya. Kalau dihitung beli mesin kayak gini buat bayar listriknya, kalau menurut aku sih ya, kalau marketingnya dia bagus, dia punya pasar yang bagus, ya pasti ya jalan lah. Apalagi pas kayak sekarang nih, kemarin kan anakku ada orang nikahan tuh, ada yang souvenir, ada yang undangan, ada yang kena semua sebenarnya gitu. Cuman kalau aku kan basicnya sebenarnya bukan bikin produk. Kalau produk kan itu arahnya penjualan kamu yang punya. Kalau aku kan jual mesinnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Bodoh amat sih mau paham mau enggak, cuman ya kalau caraku menyampaikannya seperti itu sih. Terus ya udah pokoknya gitu aja. Terus nanti kita
paling udah nggak banyak ngomong lagi. Kita tinggal mau ngeliatin Hasil. proses sama hasilnya. Ini Ya. udah 10 menit soalnya. Ya udah. Silahkan ditonton sampai selesai buat yang penasaran sama hasilnya. Ini mau dikasih lihat sampai selesai sejam loh. Ya, pokok kalau enggak nanti kita liatin hasilnya aja. Apalagi itu baterai kamera kita habis. Iya, ya udah pokoknya juga baterai begitu. hasilnya prosesnya beginilah intinya. Ya. Ya. Dan kalau ada yang komen rumah kita berantakan karena saya developer jadi otomatis rumahnya Iya. berantakan. Karena belum punya workshop. Kalau udah punya workshop, insya Allah ruang tamu gak berantakan. Meskipun ini banyak banget pajangan ya, kita tuh masih bingung juga. Soalnya masih banyak pajangan yang belum kita pajang. Ya udah. Kuy. Ya udah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ngadep sini dong. Nggak usah. Oh ya wes. Ya udah. Ya gitu. Nyalakan notifikasinya biar kalian nggak lupa. Ya, nggak lupa apa? Biar kalian tahu kalau kita apa video baru. Kenapa sih ngomongnya belepotan amat? Ya udah. See you to the next video. Thanks for watching. Ini baru seperempat sih. Ya. Ya udah. Bye bye.